Selamat datang kembali di channel Rumah Indra. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dengan Pak Taufik, seorang pengusaha di Kota Batam. Dan nanti kita akan bertanya dan berdiskusi mungkin lebih jauh nanti ke depan seperti apa bentuk usahanya. Selamat bertemu kita Pak Taufik. Iya, selamat. Kita ketemu di channel Rumah Indra ini. Seperti biasa kita ngobrol dan berbicara Iya. santai lah. Oke. Pak Taufik ya. Jadi mungkin bisa untuk di awal profilnya Pak Taufik ini mungkin dari namanya ya, Iya. atau asalnya dari mana, Oke. bisa dijelaskan? Nama panggilan Taufik, Pak. Panggilan Taufik, ya. Nama lengkapnya Muhammad Taufik Hidayatullah. Muhammad Panjang Taufik. sih. Iya. Iya. Kalau asalnya saya dari Tembilahan, Pak. Dari nama kampungnya itu Bekawan. Oke. Tahu Bekawan di daerah Manda. Tembilahan. Riau ya Pak? Riau ya, Kabupaten Tembilahan. Tapi kalau dari Tembilahan itu masih 2 jaman lagi lah. Oh, naik 2 jam lagi. Oh, pakai speedboat. Iya. Jauh Pak, itu di pelosok. Tempatnya itu banyak kerang di sana, Pak. Oh, kerang di situ banyak ya? Banyak kerang darah. Oke. Nah, Kemudian besarnya di di sana sampai SMP, MTS. SMP. MTS. Setelah itu kan di waktu saya di sana sekolah itu kan jenjang SMA belum ada ya di kampung, jadi harus keluar dari daerah kampung. itu. Kalau nggak ke Tembilahan, ke Tanjung Balai Karimun. Waktu itu kebetulan ada abang yang kerja di Tanjung Balai, Tanjung Balai Karimun sini. Jadi ke Kepri larinya. Kebetulan saya ada abang di Tanjung Balai Karimun, jadi saya ikut ke Tanjung Balai Karimun dan sekolah SMK di sana, Pak. SMK di Tanjung Balai Karimun ya Pak ya. Oke. Setelah SMK, jadi di kampung itu sampai SMP aja lah. SMK, 3 tahun SMK, terus saya ke Batam, magang ceritanya dulu. Magang di Batam. Magang di Mukakutimah. Itu 8 bulan. Nah, selama 8 bulan magang itu pulang kan langsung ujian nasional, karena magangnya panjang kan. Ujian nasional, selesai ujian nasional, saya rasa di kampung juga nggak ada kerjaan, tamat SMK gitu kan. Sementara orang pada merantau kan. Iya. Udah, karena udah waktu magang udah ngerti sedikit tentang Batam gitu kan, udahlah ke Batam aja gitu. Ke Batam aja. Cuman ternyata pada tahun itu kan saya lulus tahun 2008. 2008 itu krisis kan, krisis global. Iya. Jadi orang pada kita cari kerjaan, perusahaan-perusahaan lagi Banyak pengurangan ya. Ya. Nah, pada waktu itu kan kita zaman dulu kan buat lamaran kan pakai map merah. Iya, betul Pak. Kita bawa door to door, PT, nanya security, ada lowongan, ada lowongan atau tidak gitu. Sampai nggak ada satupun gitu, kalau nggak salah hampir 20 amplop lamaran. Udah uang habis, akhirnya tak ada pilihan. Berapa lama Pak untuk 20 amplop itu Bapak masukin? Sebulan lebih lah ya. 11 lebih ya. Terus karena uang bekal dari kampung udah mau habis kan, nggak mungkin pulang juga ngapain gitu. Jadi ya udahlah, cari aja lah kerja sembarangan lah. Tadinya kan kita tamat SMK, pengennya kerja di perusahaan lah, di PT gitu, jadi teknisi atau apa gitu kan. Jurusan apa Pak SMK? SMK itu saya jurusan elektronika komunikasi. Ya belajar tepatnya sih cocoknya itu ke Telkom sebenarnya. Telkom. Nah terus ya udah apa aja lah kerja daripada nganggur gitu kan. Ya keterima waktu itu ada lowongan cleaning service gitu waktu itu. Jadi saya tanya masih ada terima karyawan Pak? Masih gitu kan. Kalau mau datanglah cleaning service tuh Pak. Service awalnya ya. Oke. Tapi ada juga kawan yang informasikan ada lowongan nih di mall. Di mall bagian pramuniaga gitu kan. Waktu itu ngurusin es krim lah, salah satu mall. Alhamdulillah
kedua-duanya dipanggil nih. Kedua-duanya saya dipanggil. masuk ke mall aja lah. Oh, mall lagi akhirnya. gitu kan. Iya. Hampir masuk ke cleaning service gitu kan. Ya udah kerja di mall itu selama 7 bulan lah. 7 bulan di situ Tapi ya. 3 bulannya Itu jualan es krim, Pak. menjaga lah. Oh, menjaga stand es krimnya. es krim itu. Oke. 3 bulan itu. Nah, kebetulan pas saya kerja itu ada teknisi mall keluar resign. Nah, jadi saya ajukan diri. Saya bisa nih gantiin jadi teknisi Di sana. Nah, Oke. terus Iya, iya. sudah diterima jadi teknisi 7 bulan, terus hidup gini-gini aja nih kalau nggak ada perubahan nih. Oh, saya gitu ya. putuskan daftar kuliah lah. Daftarlah kuliah di sini juga, di Poltek Batam sini kuliah 3 tahun gitu. Politeknik Batam ambil jurusan apa, Pak? Jurusan elektro. Elektro ya. Elektro, konsentrasinya mekatronik. Mau melanjutkan yang SMK tadi, jurusan SMK Iya. tadi. Nah, setelah lulus kuliah, saya sempat bisnis dulu. Jadi kuliah sambil bekerja, Iya. Cari-cari job samping lah. sambil nyari sampingan lagi gitu. Ya. Jadi start di semester 5, itu bisnis sudah jalan tuh. Udah mulai belajar berbisnis dari udah belajar. kuliah dan sambil bekerja itu. Ya, Pak. karena ada peluang waktu itu. Saya kan ikut tim promotnya Politeknik Batam tuh. Kebetulan sering lomba gitu kan di Ikut terus. ya tingkat regional, tingkat nasional, dan kebetulan robot kita selalu menang, Pak. Selalu juara di Sumatera selalu juara 1 lah. Tingkat nasional juga alhamdulillah tahun 2011 itu kita juara 1. Kompetisi robotik. Iya, robotik tingkat nasional. Terus kan banyak yang nanya nih beli spare partnya di mana. Beli spare partnya di mana? Jadi Iya. saya inisiatif lah cari kan, kebetulan sini dekat Singapura kan. Nah, saya cari Singapura. Nah, dulu nggak kayak sekarang cari spare part mudah, Pak. Nah, jadi saya belajar tuh ngimpor sendiri dari dari Cina. Jadi dari situ melihat peluang usaha. Karena saya tim yang lain tanya, ini beli alat-alat ini di mana? Karena alat-alat yang kita pakai, spare part yang kita pakai itu sedikit beda lah ya. Gitu ya. Ada beberapa item yang berbeda. Nah, di situ saya lihat, oh ini ada demand ya. Permintaan. Ada permintaan, ya kita ada peluang untuk supply. Iya. Kita tahu source-nya di mana, belinya di mana, suppliernya di mana. Demandnya udah ada. Udah ada. Udah ada. Permintaan udah ada. Nah, itulah ceritanya, Pak. Akhirnya ya dari nggak ada modal gitu. Dari nggak ada modal, saya bikin website, manual, belajar sendirilah, begadang sampai malam. Terus ada satu teman yang bantu waktu itu. Nah, terus Jadi website itu untuk menjual spare part tadi ya, Pak? ya waktu itu masih pakai BB ya. Oh, BlackBerry. Ya, BlackBerry Messenger kan. Iya. Nah, dari situlah lulus kuliah sudah ada usaha lah yang dijalankan. Karena ternyata kita nggak punya ilmu bisnis, Pak. Kan backgroundnya teknik. Cuman kayak ya ada peluang, gitu kan. Iya. Kita tahu di mana belinya, kita supply. Iya. Udah, akhirnya jalan hampir 2 tahun bangkrut, habis gitu kan. Oke. Bangkrut 2 tahun ya. 2 tahun bangkrut. Setelah itu kerja saya beberapa tahun. Kerja dulu. Kerja hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Nah, jadi karena tadi ngerti Kembali ke teknisi lagi. kembali ke lebih ke ini sih, Pak, kalau itu ke engineering lah ya. Oh, engineering. Level, karena udah lulus kuliah kan. Berarti menjadi karyawan suatu perusahaan atau di bidang engineering ya. Ya, electrical engineering. Hmm. Rintis dari bawah juga sampai sudah ngerti, dan udah 5 tahun. Terus ya gitu-gitulah kalau kita kerjakan, Pak ya. Iya. Akhirnya 5 tahun di sana. hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun bekerja sebagai karyawan di sana ya. Terus saya lihat kan teman-teman saya kan yang alumni Politeknik. robot dulu kan pinter-pinter, jago-jago gitu. Ya, dan saya dapat peluang project waktu itu. Jadi saya hubungi, bisa nggak kita kerjain project ini? Tadinya belum kepikiran perusahaan. Jadi proyek itu datang di saat Bapak masih bekerja. Sudah keluar, Sudah keluar. mutusin keluar. Udah keluar. Saya ini ajak teman gitu kan.
Saya bilang, kenapa kita nggak buat perusahaan aja gitu. Oh iya betul juga gitu kan. Nah kan nggak ngerti itu buat perusahaan gimana bagaimana ya, legalitas dan macam harus modal berapa segala macam ya. Karena informasi kan banyak Pak. Kita buka YouTube, buka Google segala macam, dapatlah harus kemana arahnya gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu tahun 2018 kita starting dari nggak ada apa-apa lah. 2018 starting. Apakah perusahaan yang sekarang ini berjalan? Iya. Oh, okay. Ya itulah singkat panjang sih Pak ya. Cukup menginspirasi Pak bagi mungkin nanti penonton Rumah Indra ya. Ini sebuah perjalanan hidup dari Pak Taufik yang mungkin bisa menjadi inspirasi ya, bagaimana Pak Taufik mencoba mencari perubahan di dalam hidupnya menjadi lebih baik ke depan ya, dengan melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Mungkin Pak bisa dijelaskan dengan perusahaan Bapak yang Bapak rintis dari 2018 ini ya Pak ya. Nama PT, ya PT-nya apa, bergerak di bidang apa, lokasinya di mana. Iya. Jadi 2018 itu kita starting sebenarnya bareng-bareng sama teman saya Pak. Ada 5 orang pemegang sahamnya di sini. Ini perusahaan pembukaan nih berarti. Iya. Dari teman kuliah. Dari sama-sama kuliah, sama-sama satu tim robot gitu kan.